Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba belajar tentang udhiyah. Sekarang kita menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Mumpung sekarang sebentar lagi semuanya kaum muslimin akan menyembelih hewan kurban atau udhiyah. Coba kita lihat. Ini jilid 2 atau versi cetakan yang ini jilid 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil udhiyah. Ini satu pasal pada membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah. Faslun fi ahkamil udhiyah. Ini satu pasal pada menjelaskan tentang segala hukum-hukum udhiyah. Mana contoh hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah? Kakauniha sunnatan muakkadatan. Seperti keadaannya udhiyah itu sunnah yang dikuatkan. Kama sayati fi qouli, sebagaimana yang akan datang ya pada ucapannya musannif, yaitu wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Bermula udhiyah itu sunnah yang dikuatkan nanti. Jadi udhiyah ini di sini artinya bukan hewan tapi mengurbankan hewan, itu hukumnya sunnah muakkad. Karena hewan itu sendiri nggak ada hukumnya ketika hukum mengorbankannya apa. Jadi udhiyah di sini artinya tadhiyah. Wahya mustaqqatun minad dhahwah. Dianya kata udhiyah itu diambil dari dhahwah. Dhahwah artinya nanti pagi, duha. Sumiyat bi ismin mustaqqin mimma istaqqa minhu ismu awwali waqtiha wa huwa duha. Sumiyat dinamakan akan dianya udhiyah nanti bi ismin mustaqqin dengan isim, dengan nama yang dimustaqkan akan dianya dari ma. Ustukka minhu ismu, yang dimustaq darinya nama akan nama awal waktunya. Sumiyat dinamakan akan dianya udhiyah dalam kembali ke udhiyah dengan satu nama, dengan satu isim yang dimustaqkan akannya isim dari ma. Yang dimustaq dari ma tersebut akan nama awal waktunya udhiyah. Artinya udhiyah ini diambil dari dhahwah. Dhahwah itu sendiri diambil dari dhahwah ini juga diambil kata duha. Jadi duha artinya waktu duha. Duha diambil dari dhahwah juga. Duha artinya waktu duha. Kemudian hewan yang disembelih pada waktu duha disebut udhiyah. Itu pertama. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala, dan bermula dalil padanya udhiyah itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Sholli salatal aidi, artinya salatlah kamu akan salat Id. Jadi satu pendapat menyatakan sholli di sini maksudnya salat Id. Wanharil udhiyah, kurbankan, sembelih olehmu akan udhiyah. Jadi dalil tentang sunnahnya udhiyah yaitu firman Allah fasholli li rabbika wanhar. Ini menjadi dalil binaan ala ashhuril aqwali annal murada bi salatul aidi wa bin nahri zabhul udhiyah. Itu berdasarkan kepada yang paling masyhur dari pendapat-pendapat, bahwa sungguh yang dimaksud dengan salat dalam ayat itu salat Id, dan yang dimaksud dengan nahar yaitu menyembelih udhiyah. Nanti ada pendapat lain. Berdasarkan pendapat masyhur yang menyatakan sholli di sini salat Id, wanhar di sini yaitu menyembelih kurban, ayat ini jadi dalil tentang anjuran berudhiyah. Ada pendapat lain nanti yang menyatakan bahwa maksud salat di sini bukan salat Id. Berarti atas pendapat tersebut ini nggak bisa jadi dalil tentang udhiyah.
Ya, makanya di dalam kitab Kifayatul Ahyar sebelumnya, di sana beliau menyatakan dalil tentang kewajiban tentang sunnahnya udhiyah, yaitu fasalli li rabbika wanhar alal masyhur, gitu doang. Berarti alal masyhur maksudnya berdasarkan pendapat yang masyhur terhadap penafsiran ayat ini. Wa khabaru Tirmizi. Khabaru kita atah kepada qauluhu. Bermula dalil padanya udhiyah itu khabar Tirmizi, hadis Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Apa bunyi hadisnya? Anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? Ma amila benu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan pun, ma amila, tidak beramal oleh anak Adam, yauman nahri, pada hari nahar, min amalin, dari satu amal, yang lebih suka kepada Allah Ta'ala dari menumpahkan darah. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang dilakukan pada hari nahar 10 Dzulhijjah, yaitu menumpahkan darah, maksudnya menumpahkan darah hewan, berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan itu sungguh akan datang ianya hewan pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Masih hadis ini. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya darah itu sungguh jatuh ya di sisi Allah, bimakanin, dengan satu tempat, qabla ayyaqa'a, sebelum bahwa jatuh yang darah, minal ardi, ke bumi. Artinya darah itu akan jatuh di sisi Allah, artinya akan mendapatkan pahala dari Allah, punya kedudukan di sisi Allah sebelum darah itu menimpa bumi. Fatayyibu biha nafsan, maka senangi olehmu dengannya hewan tadi, maksudnya dengannya menumpahkan darah, yaitu hewan yang ditumpahkan darah. Fatayyibu, maka senangkan olehmu dengannya udhiyah, dengannya berkurban, dengannya hewan, nafsan, akan jiwa. Jadi senangkan dengannya akan jiwa, maksudnya kita harus senang dalam ikhlas dalam berkurban, bukan hewannya yang dikasih minyak wangi. Ai fal tatib biha nufusukum, artinya maka hendak senanglah dengannya irakatidam, menumpahkan darah hewan tadi, nufusukum, oleh jiwa-jiwa kamu. Kita melakukannya dengan penuh kerelaan. Au faf'aluha an tayyibi nafsin, atau maksudnya faf'aluha, lakukan olehmu akannya menumpahkan darah, memotong kurban, an tayyibi nafsin, dari kesenangan jiwa. Nah, dalil pertama fasalli li rabbika wanhar, dalil kedua hadis Tirmizi, dalil ketiga wa khabaru Muslim an Anasin radhiyallahu an, hadis Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata ianya Anas, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabasyaini amlahaini aqranaini, telah berkurban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabasyaini, dengan dua ekor kibas jantan, amlahaini, yang putih keduanya, aqranaini, lagi bertanduk keduanya. Dabhahuma biyadihil karimah, menyembelihnya Nabi akan dua kibas tersebut, biyadihil karimah, dengan tangannya Nabi yang mulia. Wasamma wa kabbara, wasamma, membaca bismillah yanya Nabi, wa kabbara, dan bertakbir yanya Nabi. Karena dalil ini nanti jadi alasan disunnahkan membaca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih kurban. Wa wada'a rijlahul mubarakah ala safahihima, dan meletakkan ya Nabi akan kaki beliau yang penuh berkah kepada safahihima, kepada lengannya lengannya di kibas tersebut, lengannya kibas dijepit. Wa makna amlahaini abyadani, bermula makna amlahaini kibasan, kabasyaini amlahaini dalam hadis, yaitu abyadani, putih, warna putih. Au alladhani bayaduhuma aksaru min sawadihima, atau bisa juga alladhani, yaitu dua hewan yang bermula putih keduanya itu lebih banyak daripada hitam keduanya. Artinya dua kibas yang amlaha ini yang kebanyakan warna putihnya juga bisa.
Kenapa itu artinya li'annal amlaha qila al-abyadul khalis? Karena amlah itu dikatakan orang dianya amlah itu putih bersih. Jadi terjadi khilaf di sini, apa amlaha ini dua hewan yang putih atau yang kebanyakan warnanya putih, karena perbedaan dalam mengartikan amlah. Karena sungguh amlah itu dikatakan orang dianya amlah itu al-abyadul khalis, putih bersih, waqila dan dikatakan orang alladzi bayadu aksaru min sawadih, yaitu alladzi yang berjumlah putihnya alladzi itu lebih banyak daripada hitamnya. Ada yang mengartikan amlah seperti itu. Waqila ghairu zalik dikatakan orang lain lagi, banyak pendapat. Mana matannya? Fi ahkamil udhiyah. Udhiyah, bagaimana cara membaca udhiyah? Kita baca matan dulu. Bi dhammil hamdati fil ashhari. Dengan dhammah hamdah pada pendapat paling masyhur, udhiyah. Wahya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'aidin nahri wa ayyamat tasyrik. Dianya udhiyah itu nama bagi nama bagi hewan yudbahu yang disembelihkan akan dianya hewan tersebut. Nama bagi yang disembelihkan akan dianya apa itu minan na'ami dari binatang ternak. Kapan disembelih? Yauma 'aidin nahri pada hari raya nahar, wa ayyamat tasyrik dan pada hari tasyrik. Ini kita tinggalin dulu. Kita lanjutkan hasyiahnya. Wa awwalu talabiha kana fi sanati saniyati minal hijrah. Dan bermula awal permintaannya atau awal perintahnya, anjurannya udhiyah itu ada ia pada tahun yang kedua dari Hijriah. Qauluhu, ucapannya musannaf atau ucapan syarih di sini, karena musannaf untuk matan, syarih untuk Fathul Qarib, hasyiah untuk Syekh Bajuri. Qauluhu, bermula ucapan syarih bi dhammil hamzati fil ashhari, dengan dhammah hamzah membaca udhiyah. Wa qad tuksaru al hamdatu fi ghairil ashhar, dan kadang-kadang dikasrahkan akan hamzah pada bukan yang paling masyhur, udhiyah. Wal ya'u fihima mukhaffafatun aw musyaddadah, dan bermulaya pada keduanya dua qiraah, baik kita baca udhiyah atau idhiyah, ianya itu boleh ditakhfif dan ditasydid. Udhiyah, udhiyah, idhiyah, idhiyah, udah 4. Wa jam'uha hina idzin adahi, dan bermula jamaknya udhiyah ketika itu kita baca udhiyah dan idhiyah, jamaknya yaitu adahi. Bitasdidil ya'i wa takhfifiyah, dengan tasdid ya atau ringannya ya. Adahiyu atau adahi. Nah, ini lebih luas ini kitab ini, cocok untuk kita ini. Kitab Kifayatul Ahyar luar biasa. Penjelasannya pendek. Mestinya kita baca kitab ini dulu baru kita baca kitab Kifayatul Ahyar. Insyaallah memudahkan kita untuk memahami kitab yang di sana. Karena di sana pendapatnya ada kaul, ada wajah, macam-macam seperti kitab Mahalli. Ada istilah-istilah. Wa yuqalu dhahiyatun bi fathid dhadi wa kasriha, dan dikatakan orang akan dhahiyah dengan fathah dhad dan kasrahnya dhad. Dhahiyah, dhihiyah. Sudah 6. Wa jam'uha dhahaya, dan bermula jamaknya dhahiyah itu dhahaya, ka'atiyatun ataya. Jadi kalau kita baca mufradnya dhahiyah berarti jamaknya dhahaya, atiyatun ataya. Udah 6 lughatnya ya. Wa yuqalu aidan idhatun bi fathil hamdati wa kasriha, dan dikatakan orang pula akan idhah dengan fathah hamzah dan kasrahnya hamzah. Adhah dan idhah. Wa jam'uha adha, dan bermula jamaknya idhah atau adha itu adhan bitanwin, ka artatan wa artan. Jadi sama dengan lughatnya semuanya 8. Fahadha samanu lughatin, maka bermula ini itu semuanya 8 lughat. Udhiyah tasydid, udhiyah tanpa tasydid. Idhiyah tasydid, idhiyah tanpa tasydid. Udah 4. Dhahiyah tasydid, dhahiyah enggak pakai tasydid. Udah 6. Kemudian yang ini adhatun dan idhatun 8. Ya. Tadi musannif menyatakan dianya udhiyah itu nama bagi hewan. Qauluhu, bermula ucapan syarih wahiyah, al udhiyah. Jadi hiya kembali ke udhiyah.
Wa qauluhu ucapan syarah ismun lima yudbahu minan na'am. Udhiyah itu yaitu nama bagi ma yang disembelih akan dia nyemali pada na'am, binatang ternak arti na'am. Ai na'am allati hiyal ibil wal bakar wal ghanam. Na'am allati yang dianya na'am itu onta, bakar masuk kerbau, ghanam domba masuk kambing. Nah, jadi fasyaratul udhiyati an takuna minan na'amil lati hiya hadhihi salasa. Maka bermula syarat hewan kurban itu bahwa ada ianya hewan kurban itu dari na'am binatang ternak, na'am allati yang dianya na'am itu hadhihi salasa, ini 3. Yaitu ibil, bakar dan ghanam. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi hewan kurban mesti hewan yang berkaki 4. Berdasarkan firman Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma radakahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan akan mansak ibadah, liyadhkuru supaya mereka mengingat akan nama Allah, ala ma radakahum atas ma yang telah memberi rezeki Allah akan mereka. Apa ma itu? Min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Alasan pertama karena firman Allah. Alasan kedua, wali annat tadhiyah ibadatun tata'allaqu bil hayawan. Karena udhiyah itu tadhiyah di sini artinya mengurbankan. Karena berkurban itu satu ibadah. Tata'allaqu yang berhubungan ia bil hayawan, berhubungan dengan hewan. Fahtasat bin na'am, maka terkhusus ianya tadhiyah itu dengan na'am binatang ternak. Kaz zakati, sama seperti zakat. Zakat juga wajib pada hewan khusus. Fa innaha ibadatun tata'allaqu bil hayawan. Sama seperti zakat, sesungguhnya zakat itu satu ibadah yang berhubungan ia dengan hewan. Fahtasat, maka terkhusus ianya zakat bin na'am juga, binatang ternak juga. Nah, jadi nggak boleh pakai hewan yang bukan hewan ternak. Nah, ini ada pendapat mazhab Ibnu Abbas. Wa ani ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibni Abbas. Wa ani ibni Abbasin annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajatin au iuzin. Dan dari Ibni Abbas itu annahu, bahwa sungguhnya hal wasyi itu yakfi iraqatud dam, cukuplah oleh menumpahkan darah, walau min dajajah, walau ada ia dari ayam, au iuzin atau bebek. Yang penting di hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini ada menumpahkan darah. Qama qalahul Maidaniyu, sebagaimana yang berkata akannya oleh Maidani. Maidani ini undur hasyiatal Bujairimi alal khatib. Wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqira bitaklidih. Saya lupa ini kalau beliau Syekh Bajuri menyatakan syekhuna, lupa saya siapa. Nanti harus dicari ini. Wa kana syekhuna, adalah syekhuna rahimahullah itu ya'murul faqira bitaklidih. Beliau memerintahkan akan orang fakir bitaklidihi, untuk mengikuti Ibnu Abbas. Ya, wa yaqisu 'alal udhiyatil aqiqah, dan mengkias ianya syekhuna kepada udhiyah akan akikah. Jadi syekhuna, gurunya Syekh Bajuri menyatakan, bahkan menganjurkan fakir untuk mentaklid Ibnu Abbas. Yang penting hari raya haji ada motong sesuatu gitu, pak ayam, pak bebek. Bahkan beliau mengkiaskan kepada udhiyah akan akikah. Akikah juga boleh dari ayam. Wa yaqulu liman wulida lahu maulud, dan berkata ianya beliau syekhuna, liman wulida lahu mauludun, bagi orang-orang yang telah dilahirkan baginya akan seorang anak. Aqi biddik, kata beliau, aqi, berakikahlah kamu, biddikah, dengan seekor ayam. Ala madhabi Ibni Abbas, di atas madhab Ibni Abbas. Begitu. Luar biasa. Wa qauluhu yauma aidin nahri, dan bermula ucapan syarah yauma aidin nahri, pada hari yauma aidin nahar, pada hari nahar. Yauman nahri ini enggak ada aidi tadi, yang disembelih pada hari nahar. Ai ba'da tulu'i syamsihi, sesudah terbit mataharinya hari nahar. Wa mudhi qadri raq'ataini wa khutbataini khafifataini kama sayati, dan sesudah lalu kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan keduanya, kama sayati, sebagaimana akan datang. Jadi di sini dalam kitab Kifayatul Ahyar banyak
khilaf pendapat. Ada yang menyatakan di sana gimana? Sesudah qadar lewat 2 rakaat, 2 khutbah yang ringan plus matahari tinggi sepenggalah. Wa qaluhu, dan bermula ucapannya syarih, wa ayyamat tasyrik, dan hewan itu disembelih pada hari tasyrik, ay bilayaliha, dengan segala malam-malamnya. Artinya siang boleh, malam juga boleh menyembelih kurban. Wa in kana dzibhu fiha makruhan, sekalipun adalah menyembelih dalamnya malam itu makruh. Makruh alasannya dalam Kifayatul Ahyar kalau khawatir salah menyembelih karena gelap atau membahayakan penyembelih atau tidak bisa segera membagikan daging kurban. Kalau alasan itu enggak ada, makruhnya enggak ada. Ya, wa ibaratus syaikhi al-khatib, dan bermula ibarat syekh khatib itu mi yaumil aidi ila akhir ayyamit tasyrik, mulai dari hari raya hingga akhir hari tasyrik, artinya masuk siang dan malam. Fadakhala fi ibaratihil layali, maka masuk dalam ibaratnya syekh khatib oleh malam juga. Kalau ibarat syarih di sini enggak masuk malamnya karena yauman nahari, pada hari nahar, wa ayyamat tasyrik, dan pada hari tasyrik, seolah-olah malam enggak boleh gitu. Ini lanjutan tadi. Nama hewan yang disembelih pada hari nahar dan hari tasyrik, kenapa disembelih? Takarruban ilallahi ta'ala, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya syarih, takarruban ilallahi ta'ala ay ala wajhi takarrub, dia menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa kharaja bidzalika ma yadbahuhu syakhsu lil akli awil jazzaru lil bai'i, dan keluar dengan demikian untuk mendekat kepada Allah oleh ma yadbahuhu, yang menyembelih akannya ma oleh seseorang, lil akli, untuk makan, awil jazzaru, atau ma yang menyembelih akannya ma oleh tukang potong, lil bai'i, untuk dijual. Disembelih untuk dimakan sendiri walaupun hari raya, atau untuk dijual, itu bukan kurban. Luar biasa nih. Wal hasil annal quyuda salasa, bermula kesimpulan itu bahwa sungguh kait itu semuanya 3. Kait baru disebut hewan kurban. Al awalu kaunuha minan na'am, bermula yang pertama keadaannya udhiyah, hewan kurban itu dari binatang ternak. Asani kaunuha fi yaumil aidi wa ayyamit tasyriki wa layaliha, yang kedua yaitu keadaannya udhiyah, mengurbankan itu terjadi pada hari Id dan hari-hari tasyrik dan malam-malamnya. Asalisu kaunuha taqarruban ilallah, keadaannya udhiyah, berkurban itu untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat lagi. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, dan bermula udhiyah itu sunnah yang dikuatkan. Jadi udhiyah di sini berarti nggak bisa artinya hewan. Kalau hewan bermula kambing itu sunnat muakkad, kan rusak maknanya. Berarti wal udhiyah, bermula udhiyah, artinya bermula berkurban, memotong hewan kurban, itu sunnah muakkadah. Makanya beliau mengatakan ini, qauluhu wal udhiyatu bimakna tadhiyah. Jadi udhiyah maknanya tadhiyah, mengurbankan. Dan bermula udhiyah artinya dengan makna tadhiyah. Kama fir Raudah, sebagaimana ada dalam kitab Raudah. Dalam kitab Raudah begitu tertulis. La bimaknal ainil mudahha biha, bukan dengan makna in yang dikurbankan orang dengannya in, bukan maknanya hewan kurban. Udhiyah bukan hewan kurban di sini, tapi tadhiyah, perbuatannya. Kama yuhimuhu kalamul musannif, sebagaimana yang memberi paham, yang mewahamkan akannya ma oleh kalam musannif. Seolah-olah kalau kita lihat sepintas udhiyah hewan kurban. Kalau hewan kurban, li'annaha la yasihul ikhbaru anha bi annaha sunnatun, karena bahwa sungguhnya kalau yang dimaksud in mudahha, yaitu hewannya, tidak salah oleh mengkhabari darinya mudahha bi annaha, dengan bahwa sungguhnya mudahha itu sunnah. Enggak sah hewan kurban sunnah, kan rusak. Wa innama yasihul ikhbaru bidzalika anit tadhiyati allati hiya fi'lul fa'il. Hanya saja salah oleh mengkhabarkan dengan demikian yaitu tadi sunnatun muakkadah. Hanya saja salah oleh mengkhabarkan dengan demikian dari tadhiyah. Tadhiyah allati, yang dianya tadhiyah itu fi'lul fa'il, perbuatan, itu baru sah.
perbuatan mengurbankan hewan itu yang sunnah, bukan hewannya. Walizalik qala fil manhat, karena itu berkata dalam manhat. Ini manhat Syekh Zakaria Al-Ansari kalau nggak salah ya. Berkatanya beliau dalam kitab manhat. Apa kata beliau? Di sana langsung tertulis tadhiyah. At-tadhiyatu sunnatun muakkadah. Bermula tadhiyah itu sunnah yang dikuatkan. 3. Manhajut tullab Fathul Wahhab. Wa fi ba'dhin nusakhi al-udhiyah bi iskatil wawi. Dan sampai dalam sebahagian naskah itu al-udhiyah langsung bi iskatil wawi dengan gugur waw. Di sini ada wal udhiyatu. Ya, dengan digugur waw allati lil isti'nah waw untuk isti'nah. Wa ya'ti bihal musannif kasiran. Dan mendatangkan dengan nyawa oleh musannif pada kebanyakannya beliau sering membawa waw isti'nah. Tapi di sini ada enggak tadi? Wal udhiyatu. Ada. Baru sedikit. 26 menit baru sedikit. Qauluhu sunnatun muakkadatun. Ucapan syarih sunnah muakkad ay fi haqqina, pada hak kita. Kita yang sunnah. Wa amma fi haqqihi, adapun pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun. Dianya udhiyah itu wajib. Nabi wajib. Wal mukhatabu biha al muslimul balighul aqilul hurul mustati. Bermula orang yang dikhitabkan dengannya udhiyah itu seorang yang muslim yang balik, berakal, merdeka, lagi mampu. Wa kadal mub'adu idza malaka malan bi ba'dhil hurri. Demikian pula si mub'ad, budak yang sebahagiannya merdeka, sebahagian tidak, jika memiliki ia akan harta dengan sebahagiannya yang merdeka. Jadi yang dikhitab itu muslim, balik, berakal, merdeka, mampu. Nanti kita lihat ukuran mampu. Wal muradu bil mustati' may yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mumawwinihi yaumal aidi wa ayyamat tasyrik. Kalau ini alasannya semua orang mesti berkurban. Yang dimaksud dengan mustati', orang yang mampu, yaitu siman yang mampu ia di atasnya kurban, hal keadaan di atasnya kurban, mayyaqdiru, siman yang kuasa ia, mampu ia kepadanya udhiyah. Hal keadaan udhiyah bagaimana? Hal keadaan udhiyah itu yang lebih dari hajatnya dan hajat tanggungannya pada hari Id dan hari tasyrik ini. Sudah dianggap mampu, orang yang mampu untuk mendapatkan hewan kurban lebih dari kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya untuk hari Id dan hari tasyrik doang. Kebutuhan untuk 4 hari itu berapa biaya yang dibutuhkan? Kalau lebih kemudian dapat hewan kurban, berarti dia sunnah untuk melakukannya. Li'anna dzalika waqtaha, kenapa disyaratkan hanya untuk hari Id dan hari tasyrik doang? Karena demikian itu waktunya udhiyah. Wa nadhiru dzalik zakatul fitri, bermula perbandingan demikian itu zakat fitrah, sama seperti zakat fitrah, yang penting lebih dari kebutuhan untuk hari raya doang. Selebihnya langsung harus wajib malah membayar zakat fitrah. Fa innahum ishtaratu fiha an takuna fadilatan an hajatihi wa hajati memawwinihi yaumal aidi wa lailatahu li'anna dzalika waqtuha. Sesungguhnya mereka para ulama itu mereka mensyaratkan padanya zakat fitrah, bahwa ada ayatnya zakat fitrah itu lebih dari hajatnya, dan hajat orang yang menjadi tanggungannya hajat pada hari Id dan malamnya doang. Enggak disyaratkan harus memiliki nisab zakat. Li'anna dzalika waqtuha, karena demikian yaitu hari Id dan malam Id itu waktunya zakat fitrah. Ini yang mampu. Bahkan di sini wa yahtamilu annahu yakfi an takuna fadilatan amma yahtajuhu fi lailatil aidi wa yaumihi faqat. Dan mungkinlah, muhtamil, ada kemungkinan bahwa sungguhnya hal wasy itu cukuplah oleh bahwa ada ianya kurban itu yang lebih dari ma yang membutuh ia akan nyama pada malam Id dan harinya Id faqat. Bahkan ada kemungkinan cukup kurban itu merupakan kelebihan dari kebutuhannya untuk hari Id dan malam Id. Kalau lebih dari kebutuhan, nah itu langsung dikurbankan.
Kama fi sadaqatit tawawu, sebagaimana yang ada ya dalam sedekah tatawu, li'annaha nau'u sedekah. Karena udhiyah itu bahagian atau satu macam jenis sedekah. Ya, sedekah. Karena sedekah itu berarti tatawu. Walizalik, karena itu, karena dia ini ilat dari ilat, karena udhiyah itu bisa kita golongkan ke dalam tatawu, karena itu ada ianya udhiyah dari semukatab itu mutawak kifatan, itu terhenti ya atas izin saidnya si mukatab. Kalau si mukatab yang pengen melakukan udhiyah, dia harus mendapatkan izin dulu, karena dia nggak boleh melakukan tabarruk padahal tatawu mukatab. Kasairi tabarru'atihi, seperti semua tabarruknya si mukatab. Wahiyya afdalu min shadaqatit tatawu, dan dianya udhiyah itu lebih utama dari sedekah sunnah. Likhtilafi wujubiha, karena ada khilaf pada wajibnya udhiyah. Sebagaimana dalam Kifayatul Ahyar, Imam Abu Hanifah menyatakan kalau kita mukim kaya, arti kaya di sana, kita memiliki nisab, itu wajib berkurban. Begitu. Nah, waqala Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i rahimahullah, la urakhisu fi tarkiha liman qadira 'alaiha. Tidak aku beri keringanan dalam meninggalkannya udhiyah bagi orang yang mampu ia di atasnya udhiyah. Dalam kitab Imam Syafi'i berkata dalam kitab wa muraduhu radhiyallahu an, bermula maksudnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, annahu yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha, bahwa sungguhnya hal wasyi itu dimakruhkan akan meninggalkannya udhiyah bagi orang yang mampu di atasnya udhiyah. Maksud beliau tidak memberi ruksah bukan berarti mesti dilakukan, bukan, makruh ditinggal. Sawa'un kana min ahlil bawadi aw min ahlil hadari awis safari, bersamaan ada ia dari penduduk kampung atau dari penduduk yang hadir, awis safar atau orang yang safir, sama. Wala farqa bainal haji wa ghairi, dan tidak ada beda antara orang yang berhaji dan lainnya haji. Yang dihaji juga sunnah kurban, yang di kampung juga. Faqad dhaha sallallahu, sungguh telah berkurbanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina, di Mina, an nisaihi, untuk istri-istrinya Nabi, bil bakar, dengan sapi. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akannya hadis oleh Syaikhani. Panjang benar ini ya. Keren ini kitab. Wa yusannu lima yuridu tadhiyata alla yuzila sya'rahu wa dhafrahu fi 'ashri dzilhijjati hatta yudahi. Disunnahkan bagi orang-orang yang kepengen ia akan berkurban, akan bahwa tidak menghilangkan ia akan rambutnya dan kukunya dalam 10 Dzulhijjah hingga berkurban ia. Jadi mulai orang yang pengen berkurban, mulai dari keinginannya itu, artinya sesudah masuk bulan Dzulhijjah. Kalau sesudah masuk bulan Dzulhijjah, dia kepengen berkurban, mulai dari keinginannya timbul itu, dia disunnahkan untuk tidak menghilangkan rambutnya, kukunya, gitu, hingga dia berkurban. Kalau dari awal bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sudah kepengen untuk berkurban, berarti mulai dari waktu itu sunnah untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut hingga selesai berkurban. Atau 2 hari sebelum waktu kurban baru rencana, mulai dari hari itu maksudnya. Walau akharat tadhiyah ila akhiri ayyamit tasyrik istamarra kadzalik hatta yudhhiya. Jadi kalau mentakhirkan ia akan udhiyah, mentakhirkan ia akan penyembelihan hewan kurban ila akhir ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, tetap ia kadzalik, seperti demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku, hatta yudhhiya, hingga berkurban ia. Wa mislu sya'rihi wa dhafrihi jildatun la tadurru idzalatuha wa la hajata lahu fiha. Dan bermula semisal rambut dan kukunya itu kulit yang tidak mudaratlah oleh menghilangkannya kulit. Wala hajata lahu, dan tidak ada hajat baginya seorang padanya kulit. Jadi sama juga dengan rambut dan kuku yang disunnahkan untuk tidak dihilangkan, yaitu
kulit lebih yang tidak bahaya kalau dihilangkan bisa, tapi dianjurkan untuk tidak dihilangkan. Nah, fayukrahu lahu idzalatu dzalik, maka dimakruhkan baginya akan menghilangkan demikian kulit tadi. Walau fi yaumil jum'ah wa nahwihi, walau dalam seumpama hari Jumat atau seumpamanya. Hari Jumat kan sunnah untuk membersihkan diri, tapi karena niat berkurban tadi, nah, ini tidak lagi sunnah. Justru sunnahnya malah membiarkannya. Linnahi anha fi khabir Muslim, karena ada larangan darinya izalah, darinya menghilangkan rambut dan kuku dalam hadis Muslim. Wal makna fi, apa alasannya? Kenapa kita harus jangan potong kuku dan rambut? Wal makna fi, dan bermula makna dalamnya larangan tadi itu syumulul maghfirati wal itqi minan nari jami'i zalik. Itu supaya umum keampunan. Wal itqi, umum kebebasan dari neraka, li jami'i zalik, untuk semua itu, semua bahagian-bahagian tubuh dapat ampunan dari Allah. Wa yusannu lirrajuli ayyadhbahal udhiyata binafsih. Disunnahkan bagi laki-laki bahwa menyembelih ia akan hewan kurban binafsihi, dengan sendirinya, in ahsanaz zabha, jika bagus ia akan menyembelih. Jika bisa menyembelih, nyembelih sendiri. Kalau enggak ya wakilkan kepada orang lain. Li'annahu, dalilnya li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha binafsih, Nabi menyembelih yang beliau dengan dirinya. Kama rawahu Syaikhani, sebagaimana riwayat Syaikhani. Wa yusannu lil mar'ati an tuwakkila fi dhabhiha. Disunnahkan bagi perempuan bahwa mewakilkan ia dalam menyembelihnya hewan kurban, kama fil majmu', sebagaimana tertulis dalam kitab Majmu'. Wa mithluhal khunsa, dan bermula misalnya si mar'ah itu si khunsa. Wa kadzalika man lam yuhsiniz dzibha, demikian pula orang-orang yang tidak bisa, ia akan menyembelih, wakilkan kepada orang lain. Wa yusannu liman wakkala fi zabhiha ay yashhadaha. Disunnahkan bagi orang yang mewakili ia dalam menyembelihnya kurban, bahwa bersaksi ia akannya kurban. Tetap ada anjuran menyaksikan penyembelihan. Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata li Fatimah, bagi Fatimah alaihi salam radhiyallahu anha. Apa kata Nabi ke Fatimah? Qumi ila udhiyatika fashhadiha. Bangunlah kamu hai Fatimah, ila udhiyati, kepada kurbanmu, fashhadiha, saksikan olehmu akannya udhiyah. Fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min dzunubik. Ya, karena bahwa sungguh dengan awal tetesan dari darahnya udhiyah, mengampuni ianya Allah bagimu akan ma yang telah terdahulu ia dari dosa-dosamu. Rawahul Hakimu, meriwayatkan akan ini oleh Hakim, dan mentasihihnya Hakim isnadahu, akan isnadnya hadis. Luar biasa ini faedah kurban. Dengan awal tetes darah yang tertumpah ke bumi, dosa sudah diampuni oleh Allah. Qala Imran bin Husain, berkatalah oleh Imran bin Husain, haza laka wali ahli baitik. Nah, haza laka wali ahli baitik, ini untukmu, haza laki. Qala Imran bin Husain, kata Imran bin Husain, apa kata beliau? Haza laka wali ahli baitik, bermula ini itu untukmu dan untuk keluargamu ya Rasulullah. Fa ahlu zalika antum amlil muslimina amma, maka bermula ahli yang demikian itu engkau atau untuk muslimin semuanya. Jadi ketika mendengar ucapan Nabi itu, Imran bin Husain ini bertanya, ini untukmu dan keluargamu ya Rasulullah, atau untuk kaum muslimin semuanya? Qala, Nabi berkata, lil muslimina amma, bagi muslimin semuanya. Insyaallah luar biasa ini. Muakkadatun, sunnatun muakkadatun, mana sambungannya? Alal kifayati. Ya. Alal kifayah. Jadi sunnah muakkad atas kifayah. Masuk atas kifayah, fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Maka bila melaksanakan dengannya udhiyah oleh seorang daripada isi rumah, niscaya cukup ia untuk semuanya. Walad, nah udah titik.
Maksudnya alal kifayah ay li ghairil munfarid. Orang dalam rumah itu ramai. Jadi sunnah kifayah untuk secara umum dilakukan oleh satu orang berarti udah terlepas semuanya. Tapi kalau orangnya sendiri berarti bukan sunnah kifayah ketika itu, jadi sunnahin. Wa illa jika tidak bukan si munfarid, ya, berarti bagi selain si munfarid. Berarti kalau untuk si munfarid fa sunnatu ain. Kalau orangnya dalam rumah sendiri berarti sunnat ain. Kama asyara ilaihi syarih fit tafri'. Biqauli sebagaimana mengisyarahkan kepadanya oleh syarih dalam tafri' dengan ucapannya syarih fa idza atabiha wahidun min ahlil bait. Bila melaksanakan dengannya udhiyah oleh seseorang dari ahlul bait. Isyair kita tinggalkan. Fa idza atabiha wahidun, maka bila melaksanakan dengannya udhiyah oleh seseorang dari keluarga yang di rumah, isi rumah, bihaisu yakununa fi nafaqatin wahidah, dengan sekira-kira adalah mereka dalam satu nafkah, satu keluarga ditanggung oleh satu orang. Dilakukan oleh satu orang berarti terlepas semua. Wa qauluhu, dan ucapannya syarih kafa anjamihim, cukup ia untuk semuanya. Artinya fi suqutit talabi fakat, cukup dalam gugur anjuran doang. Wa illa, jika tidak itu yang dimaksud, jika tidak cukup untuk semua dalam arti gugur tuntutan, fasawabuha khasun bil fa'il, maka pahalanya udhiyah itu khusus dengan pelaku. Hanya pelaku doang. Kalau orang tua berarti orang tua doang yang dapat pahala, anak-anak istrinya enggak dapat. Kita ambil pendapat ini, wa fi kalamir Ramli ma yaqtadi husulas sawabil jami'. Dan dalam kalam Syekh Ramli itu ada sesuatu yang menghendaki ia akan dapat pahala untuk semua anggota keluarga. Faraji'hu, maka rujuklah kamu ke sana. Ya. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Ramli, di sana ada penjelasan luar biasa ini. Sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.